Saya akan berikan kesaksian tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Ini kejadiannya sudah lama, bucan-bucan, sejak tahun 2001 pada saat saya menjalani masa kemoterapi saya saat itu. Jadi waktu itu kan keadaan saya itu kan lagi benar-benar parah. Lalu saya itu sering drop dan masuk keluar rumah sakit. Seperti itu. Waktu saya ke rumah sakit pun itu hanya awal-awal saja itu di kemoterapi pertama aja yang saya ditemanin sama ponakan saya. Selebihnya itu saya sendiri saja Bapak Ibu dengan ojek diantar pergi pulang sama ojek. Dan saya sendiri pun di rumah sakit Bapak Ibu tidak ada yang jenguk. Kayak seperti itu hanya uh, pertama-pertama aja itu yang saat saya masih biopsi itu yang ada teman-teman saya yang dari Sumba sini yang pergi jenguk saya seperti itu. Dan benar-benar Bapak Ibu saya itu hanya bergantung kepada Tuhan Yesus saja kayak gitu. Jadi orang-orang semua pada heran Bapak Ibu ya. Mereka kasihan juga sama saya ditanya keluarganya mana, saudara-saudaranya mana, nggak ada yang nemenin seperti itu ya. Tapi itu tidak mengurangi sukacita saya Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus saya tahu persis bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersama saya 24 waktu. Jadi di dalam keadaan seperti itu kan perasaan kita apa namanya tuh kadang-kadang sukacita kita hilang ya. Kadang-kadang kita itu terbawa pikiran, beban kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang ingin saya saksikan Bapak Ibu, ada satu waktu, nggak lupa saya di waktu saya rawat nginap yang di kemo keberapa saya lupa. Tapi itu saat saya mau transfusi darah yang kedua, Bapak Ibu. Ada 2 kali saya transfusi darah. Jadi saat itu transfusi darah yang kedua karena benar-benar saya drop dan harus ditransfusi darah. Karena tanpa itu Bapak Ibu nggak bisa kemoterapi kayak gitu. Jadi pada saat itu Pak Ibu, saya itu terbebani dengan pikiran karena waktu itu rambut saya sudah nggak ada sama sekali, Bapak Ibu ya, udah botak, benar-benar botak, nggak ada sehelai rambut lagi di kepala saya, udah seperti balon Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh nggak bisa menerima diri saya malu Bapak Ibu sampai saya itu harus pakai topi. Sebelum topi itu saya itu pakai sal, saya bungkus kepala saya dengan sal, lalu tambah lagi dengan topi Bapak Ibu. Di luar rumah apalagi, di dalam rumah aja gitu, sampai masuk tidur Bapak Ibu, karena saya pun malu dengan keponakan yang tidur bareng saya itu. Jadi bahkan mau menghadap cermin pun itu saya ndak berani lihat, kayak gitu. Macam saya itu apa malu, terus macam saya itu kayak geli juga lihat kepala saya yang nggak ada rambut itu. Lalu saya tuh nggak bisa nerima diri saya gitu, seperti itu. Jadi sekalipun saya kepanasan sekali Bapak Ibu, saya akan tahan itu. Jadi saya itu hanya buka saat saya mandi Bapak Ibu, kan saya nggak lihat gitu. Jadi uh, itu banyak sekali ya beban pikiran saya, banyak kali yang saya mikir gitu, sehingga sukacita saya itu hilang Bapak Ibu, karena beban-beban yang saya pikirkan banyak sekali. Belum lagi saya ingat anak saya, belum lagi orang-orang semua pada bilang begini-begini, mengingatkan sendiri gitu-gitu. Ya akhirnya kadang terbawa perasaan juga Bapak Ibu, meskipun berusaha untuk kuat-kuat, meskipun percaya bahwa Tuhan menyertai, tapi kalau orang semua pada omong seperti itu, ya kadang perasaan diri itu juga berasa sekali Bapak Ibu. Tapi saya tidak terlena, maksudnya tidak terbuai, tertinggal dalam perasaan sendirian, perasaan apa namanya itu. Saya itu berdoa kepada Tuhan. Saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan itu kasih saya untuk bisa saya menerima diri saya apa adanya. Saya berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu di rumah sakit itu. Saya tidak mau peduli kepada siapa-siapa, saya menyembah Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Karena memang kebetulan juga Bapak Ibu di tempat saya nginap itu di rumah sakit di daerah saya nginap itu di Kota Kupang, kota provinsi, tempat dan Penina ya di sana. Jadi itu orang nggak terlalu peduli sama kita kayak gitu. Kita mau buat apa silakan. Gitu seperti itu. Jadi pada saat itu Bapak Ibu yang ingin saya saksikan itu
Saya benar-benar merasakan damai dan sukacita yang benar-benar Tuhan bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Benar Bapak Ibu, saat itu saya sangat merasakan itu luar biasa, damai yang Tuhan taruh di hati saya Bapak Ibu. Itu macam gak ada susah, sudah semua beban itu hilang semua Bapak Ibu. Tapi sebelum itu Bapak Ibu ya, saya diajarin dulu sama Roh Kudus itu. Roh Kudus berbicara di hati saya itu, bahwa saya itu tidak boleh hidup dalam kepalsuan. Lalu Tuhan mengingatkan saya, akan dulu itu sebelum saya sakit Bapak Ibu ya, sampai saya sudah sakit parah-parah juga sebelum saya kemoterapi itu kan, penampilan saya itu, rambut saya itu harus dismoothing. Setiap hari saya itu harus memberikan waktu setengah jam untuk catok rambut saya biar terlihat rapi terus. Saya itu harus dandan terus, harus pakai maskara, harus pakai eyeliner, harus sama ibu, dan harus berlipstik. Kalau enggak begitu, apa namanya itu, saya itu kurang Bapak Ibu. Lalu Roh Kudus itu bicara di hati saya gini, sekarang ini Tuhan sudah mengizinkan kamu untuk tidak memiliki sehelai rambut pun, atau alis, atau bulu mata, semuanya itu sudah nggak ada. Mau taruh di mana kamu? Mau taruh di mana maskara kamu kayak gitu? Mau taruh di mana itu pensil alis kamu seperti itu Tuhan bilang. Terus, apakah kamu mau hidup dalam kepalsuan terus dan kamu tidak bisa menerima diri kamu? Lalu Tuhan mengajarkan saya seperti ini. Kamu itu, tubuh ini akan binasa. Tetapi jiwa dan roh kamulah yang akan diselamatkan. Jiwa kamu yang akan diselamatkan dan dihakimi oleh Tuhan. Janganlah pikiranmu janganlah kamu mendandani tubuhmu yang akan kembali jadi tanah. Seperti itu. Janganlah kamu hanya mendandani tubuhmu yang akan kembali jadi tanah. Dan Tuhan memutar ulang bagaimana kehidupan saya yang tidak percaya diri, yang saya harus nempel dulu semua di muka saya ini, harus dulu saya tampil bedak, alas bedak, dan sebagainya itu, baru saya bisa tampil percaya diri. Rasanya itu, padahal itu cantiknya palsu Bapak Ibu, karena sesungguhnya kan tidak cantik kalau tidak dipoles kan seperti itu. Jadi waktu itu kan sudah tidak bisa memoles diri, udah sakit seperti itu, mau rawat gimana lagi? Nggak ada. Cuman cuci muka doang dengan sabun cuci muka. Yang lain-lain tuh sudah nggak pakai sama sekali Bapak Ibu, karena kan udah sakit semua. Jadi sudah nggak ada lagi mau terpikir merawat ini diri seperti apa. Jadi waktu itu Roh Kudus bicara di hati saya sudah diajarkan banyak hal Bapak Ibu. Lalu Tuhan bilang begini, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Lalu Tuhan mulai mutar ulang kehidupan saya yang lalu, bagaimana saya galau, bagaimana saya sakit hati, bagaimana saya, segala macam perasaan saya yang membuat sukacita saya itu hilang Bapak Ibu. Dan bagaimana saya sendiri menghilangkan sukacita saya dengan saya berpikiran yang negatif itu saya simpan semua di hati saya Bapak Ibu. Belum lagi yang orang lain yang hilangkan sukacita yang di hatinya saya Bapak Ibu. Itu Tuhan putar ulang semua. Nah, jadi waktu Tuhan bilang seperti itu Bapak Ibu, benar-benar ini hati saya ini, aduh, saya macam ada di surga Bapak Ibu, bukan macam saya rasa ada di surga. Roh saya itu sudah nggak ada di situ, tinggal tubuh saya yang ada di rumah sakit itu Bapak Ibu. Saya rasa saya punya jiwa itu sudah di surga. Karena suasananya itu Bapak Ibu tidak sama seperti yang saya alami sebelumnya itu. Gitu, nggak ada lagi rasa susah, nggak ada lagi rasa segala macam rasa, yang ada itu hanya damai sukacita yang tidak terkatakan, tidak bisa terlukiskan Bapak Ibu. Itu saya sangat-sangat merasakan. Dan itu Bapak Ibu berlangsungnya 2 hari. Dari malam sampai malamnya lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ada 2 hari saya mengalami perasaan yang damai luar biasa itu. Jadi kepada semua orang Bapak Ibu, saya itu tersenyum saja, semua orang tersenyum saya. Sapa mereka, jadi kan perasaan senang. Kalau hati kita senang meluap itu, maka sikap kita pun akan berubah drastis Bapak Ibu. Nggak ada lagi murung-murung, nggak ada lagi marah-marah, nggak ada lagi segala macam perasaan yang kacau balau itu Bapak Ibu, hilang seketika. Jadi itu luar biasa Bapak Ibu ya. Saya itu rindu lagi untuk mendapatkan sukacita itu Bapak Ibu. Jadi damai yang benar-benar tidak terkatakan itu, saya ingin merasakannya lagi Bapak Ibu. Dan saya pernah merasakannya 2 kali. Jadi ketika ada
pergumulan pengalaman hidup yang membuat sukacita saya itu hilang, Bapak Ibu. Saya akan kembali renungkan itu dan mengingat firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Karena saya sudah pernah mengalaminya. Dan baru-baru lagi ketika Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto yang adalah roh Tuhan Yesus sendiri yang ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto, yang ketika ada videonya yang menyapa semua yang mendengar itu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Itu Bapak Ibu, saya merasakan bukan lagi pribadi casing Pak Aditya sebagai manusia itu yang saya lihat Bapak Ibu, tapi benar-benar itu suara itu saya merasakan benar-benar suara Tuhan Yesus seperti yang dinyatakan kepada murid-muridnya dalam firman-Nya 2000 tahun yang lalu ya. Ya gitu ya. Dan saya pun sudah pernah mengalami itu. Saya langsung teringat, saya langsung dibawa memang sama Tuhan itu untuk ingat itu pengalaman 2 hari yang paling spesial itu Bapak Ibu, yang seumur-umur hidup saya itu baru pernah saya merasakan. Jadi Bapak Ibu, damai, sukacita yang Tuhan berikan itu, saya juga jadi ingat kalau Pak Ernest selalu ingatin kita, apapun itu, jangan sampai sukacita hilang dari hati kita. Benar Bapak Ibu. Karena ketika damai dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu hilang Bapak Ibu, maka kehidupan kita itu jadi berantakan. Suasana hati kita itu jadi kurang nyaman. Pokoknya ada yang kurang lah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kesaksian saya Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Benar-benar ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan damai dan sukacita itu kepada kita Bapak. Jadi itu bukan hanya kata-kata penghiburan, kata-kata yang mau menyenangkan hati kita saja, tidak Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengimani dan kita berserah kepada Tuhan, maka benar-benar Bapak itu akan memberikan itu. Dan saya membayangkan Bapak Ibu, ketika di sini kan kita pasukan 77, kita percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu akan berdiri di muka bumi ini. Dan saya membayangkan Bapak Ibu, ketika kita menikmati kerajaan 1000 tahun, ketika Tuhan berkenan kita dibawa ke kerajaan 1000 tahun, saya akan merasakan, saya akan membayangkan suasana seperti itu yang akan kita nikmati Bapak Ibu. Jadi mari kita terus bertahan dengan iman kita, apapun tantangan dari luar dari dalam diri kita, usahakan kita terus meminta kepada Tuhan supaya damai dan sukacita itu sekalipun seketika dia tidak ada, cepat-cepat kita memohon supaya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan itu menetap di hati kita. Mungkin ini saja sedikit kesaksian saya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam buat kita semua.